Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Akan tetapi karena kita sudah menjelang penilaian akhir tahun, yaitu tanggal 15 Maret tahun 2021, maka materi untuk kali ini akan Pak Guru ringkas ya. Jadi kita hanya akan membahas soal-soalnya saja, yaitu bab 9 dan bab 10 ya. Kalian bisa lihat di LKS AI kalian, yaitu bab 9, ayo berinfak dan bersedekah, halaman 35. Dan juga nanti akan dilanjutkan bab 10, senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi, halaman 43. Baik, langsung saja silahkan kalian buka LKSPI kalian, halaman 35. Kita akan membahas soal-soal bab 9, yaitu ayo berinfak dan bersedekah. Baiklah, di sini kita sudah masuk ke dalam soal halaman 35, yaitu bab 9, ayo berinfak dan bersedekah. Kita akan mulai membahasnya dari nomor 1. Romawi 1, berilah tanda silang huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1, berinfak dan bersedekah hendaknya dengan niat karena mencari ... Jawabannya adalah B, ridho Allah Subhanahu wa taala. ... artinya mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah A, infak. Ya, infak artinya mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya nomor 3, bersedekah hukumnya ... Jawabannya adalah D, sunnah. Nomor 4, kewajiban seorang suami memberikan harta untuk istri dan anaknya disebut ... Jawabannya adalah D, nafkah. Nomor 5, perbuatan baik yang kamu lakukan seharusnya senantiasa ... Jawabannya adalah C, dilanjutkan. Nomor 6, memberi uang kepada pengemis termasuk perbuatan ... Jawabannya adalah D, sedekah. Nomor 7, berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berinfak dan bersedekah kecuali ... Jawabannya adalah A, harta yang disedekahkan berupa barang yang haram ya. Jadi ini kecuali, jangan sampai terjebak ya. Bapak saya ulangi lagi ya. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berinfak dan bersedekah kecuali, yaitu A, harta yang disedekahkan berupa barang yang haram ya. Tidak boleh berinfak atau bersedekah menggunakan harta atau benda yang haram. Nah, selanjutnya nomor 8. Setiap hari
malaikat mendoakan titik-titik-titik bagi orang yang gemar bersedekah. Jawabannya adalah D. Mendoakan kebaikan bagi orang yang gemar bersedekah. Nomor 9, orang kaya berkewajiban memperhatikan orang miskin dengan cara titik-titik-titik. Jawabannya adalah A. Bersedekah. Nomor 10, pernyataan yang benar mengenai infak dan sodakoh adalah titik-titik-titik. Jawabannya adalah D. Sodakoh meliputi berbagai perbuatan kebaikan ya. Jadi kalau infak itu ya biasanya berupa harta ya, atau uang. Sedangkan sodakoh itu tidak mesti berupa harta ya, karena perbuatan yang baik juga sodakoh, sebagaimana ada sebuah hadis, tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sodakoh. Jadi sodakoh adalah segala perbuatan yang baik yang didasari karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 11, berinfak dan bersodakoh disesuaikan dengan titik-titik-titik. Jawabannya adalah B. Kemampuan atau rezeki yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nomor 12, menurut ulama fikih, sedekah disebut juga dengan sodakoh at-tatawwu karena titik-titik-titik. Jawabannya adalah A. Ditunaikan dengan sukarela. Ya. Jadi sodakoh at-tatawwu itu adalah sodakoh yang dilaksanakan secara spontan, ya, secara sukarela. Jadi tidak karena terpaksa, ikhlas benar-benar sukarela. Nomor 13, orang kaya yang suka menginfakkan hartanya tetapi diikuti dengan perkataan yang menyakitkan orang yang menerimanya sama dengan bersodakoh dengan titik-titik-titik. Jawabannya tentu saja adalah B. Tidak ikhlas. Ya. Jangankan berkata yang menyakiti hati, berkata yang menunjukkan bahwa dia bangga bersodakoh saja itu sudah masuk ke dalam kategori tidak ikhlas. Sebab orang berinfak atau bersodakoh harus didasari lillahi ta'ala. Kemudian nomor 14, orang yang suka menafkahkan sebagian hartanya di waktu lapang ataupun sempit disebut orang yang titik-titik-titik. Jawabannya adalah C. Ikhlas ya. Jadi orang yang ikhlas itu bersodakoh atau berinfak itu tidak hanya ketika punya banyak harta saja. Namun dikala sempit pun dia pasti akan disempatkan untuk berinfak atau bersodakoh. Nomor 15, tujuan diperintahkannya infak dan sodakoh adalah untuk titik-titik-titik. Jawabannya adalah A. Untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu apa sih? Kemaslahatan itu maksudnya adalah kepentingan bersama menuju kebaikan ya. Jadi tidak ada kepentingan pribadi ya. Kepentingan bersama dalam rangka menuju kebaikan. Nomor 16, Deni mempunyai 3 pulpen yang baru dibelikan pamannya dan 1 pulpen lama yang sudah jelek. Hari ini Dani melihat temannya tidak mempunyai pulpen. Sikap Dani sebaiknya titik-titik-titik. Jawabannya adalah B. Memberi salah satu pulpen barunya. Nah, kenapa? Kenapa enggak yang jelek saja yang enggak dipakai? Nah, ini yang harus kita perhatikan bahwa ketika kita membantu atau berinfak atau bersodakoh, usahakanlah yang terbaik yang kita miliki. Ya. Jangan sampai sesuatu atau benda yang sudah jelek lalu diinfakkan atau disodakohkan kepada orang lain. Ya, itu kurang baik. Nomor 17, berikut ini yang termasuk sodakoh adalah titik-titik-titik. Jawabannya adalah
D. Membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran. Nah, nomor 18. Contoh sodakoh yang utama adalah sebagai berikut. Kecuali titik-titik-titik. Jawabannya adalah B. Dilakukan secara terang-terangan. Nah, sebenarnya sodakoh secara terang-terangan itu ya tidak bermasalah. Akan tetapi ketika di sini yang dimaksud secara terang-terangan itu adalah ketika dipamerkan. Nah ini dipamer-pamerkan. Kalau misalkan contoh kamu berinfak di masjid kemudian diumumkan bahwa fulan telah berinfak sebesar 100 juta. Nah, ketika disampaikan seperti itu dengan tujuan untuk pamer, maka pahala sodakohnya sudah hilang. Nah, jadi tidak boleh untuk dipamer-pamerkan. Nah, kecuali bagi pengurus masjid yang menerima sodakoh tersebut dicatat untuk laporan. Nah, itu boleh karena bertujuan untuk pelaporan agar tahu siapa saja yang bersodakoh atau berinfak di masjid dan berapa saja kas atau uang masjid yang dimiliki untuk menghindari korupsi atau penggelapan dana. Selanjutnya nomor 19, ketentuan waktu pemberian infak adalah titik-titik-titik. Jawabannya adalah C, kapan saja. Jadi orang infak itu ya kapan saja, tidak harus hari Jumat, tidak harus hari Senin, akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa hari Jumat itu bagus untuk infak atau sedekah. Sebenarnya itu tidak masalah hari kapan saja ya, tapi hari Jumat untuk berbagi itu bagus. Nomor 20, di dalam surah Saba ayat 39 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan titik-titik-titik. Jawabannya adalah A, mengganti harta yang diinfakkan setiap muslim ya. Di dalam Quran surah Saba ayat 39 Allah menjelaskan bahwa orang yang berinfak maka hartanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk Romawi 2 dan Romawi 3 silahkan kalian kerjakan sendiri ya. Nanti jawabannya seperti biasa untuk ditulis di LKS atau di buku tulis kemudian difoto dan kirimkan ke nomor WhatsApp Pak Basri. Nah, selanjutnya silahkan kalian buka halaman 43. Kita akan belajar membahas soal bab 10, senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Silakan kalian buka halaman 43 LKSPAI ya, bab 10. Oke, langsung saja Romawi 1, berilah tanda silang huruf A, B, C atau D pada jawaban yang benar. Nomor 1, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk titik-titik-titik. Jawabannya adalah C, berdakwah kepada kaumnya. Para rasul itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah Islam kepada kaumnya atau berdakwah kepada kaumnya. Nomor 2, Nabiullah Yunus alaihi wassalam diutus oleh titik-titik-titik. Jawabannya adalah B, Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, para nabi atau para rasul itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, Nabiullah Yunus alaihi wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di sebuah tempat bernama titik-titik-titik. Jawabannya adalah B, di sebuah negeri yang bernama Ninawa ya, atau kalau sekarang itu Ninafah ya. Itu jawabannya adalah B, Ninawa. Nomor 4, Nabi titik-titik-titik alaihi wassalam adalah ayah Nabi Yahya alaihi wassalam. Jawabannya nomor 4 adalah D, Nabi Zakaria ya. Nabiullah Zakaria alaihi salam adalah ayah dari Nabiullah Yahya alaihi wassalam.
Nomor 5, penduduk Ninawa pada awal dakwah Nabiullah Yunus alaihissalam menyembah titik-titik-titik. Jawabannya adalah D, menyembah berhala. Nomor 6, Nabiullah Zakaria alaihissalam termasuk rasul dari keturunan Bani titik-titik-titik. Jawabannya adalah A, Bani Israel. Oke, selanjutnya nomor 7. Nabiullah Zakaria alaihissalam mendapat tugas untuk mengasuh titik-titik-titik di Baitul Maqdis. Jawabannya adalah D, Maryam binti Imran. Maryam binti Imran ini adalah ibunda dari Nabiullah Isa alaihissalam. Nomor 8, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Isa akhirnya melahirkan seorang putra. Putra Nabi Zakaria alaihissalam dan Isya bernama titik-titik-titik. Jawabannya adalah D, Yahya alaihissalam ya. Nomor 9, malaikat yang memberi kabar gembira kepada Nabiullah Zakaria alaihissalam bahwa istrinya akan melahirkan anak adalah malaikat titik-titik-titik. Jawabannya adalah malaikat Jibril. Ya. Malaikat Jibril itu yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Nomor 10, Nabiullah Yahya alaihissalam dikenal oleh kaumnya sebagai orang yang titik-titik-titik. Jawabannya adalah C, alim ya, atau pandai atau pintar ya. Nomor 11, pada zaman Nabiullah Yahya alaihissalam berdakwah, raja yang berkuasa adalah titik-titik-titik. Jawabannya adalah D, Raja Herodus ya. Nomor 12, Nabiullah Yahya alaihissalam membantu ayahnya Nabiullah Zakaria alaihissalam dalam titik-titik-titik. Jawabannya adalah C, berdakwah. Nomor 13, Nabiullah Yahya alaihissalam memiliki pengetahuan yang sangat luas. Ada orang yang datang kepada Nabiullah Yahya alaihissalam meminta pertolongan untuk titik-titik-titik. Jawabannya adalah A, menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya nomor 14, Nabiullah Yahya alaihissalam memerintahkan kaum Bani Israel untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dilakukan dengan titik-titik-titik. Jawabannya adalah A, mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nomor 15, salah satu mukjizat Nabiullah Isa alaihissalam adalah titik-titik-titik. Jawabannya adalah C, bisa berbicara ketika masih bayi. Nomor 16, nama lengkap Nabiullah Isa alaihissalam adalah Isa titik-titik-titik. Jawabannya adalah A, Isa bin Maryam. Ini bukan binti ya, harusnya bin ya. Isa alaihissalam bin Maryam. Nomor 17, untuk menyelamatkan Nabiullah Isa alaihissalam, Maryam mengungsi selama 12 tahun ke titik-titik-titik. Jawabannya adalah C, Mesir. 18, salah satu sifat Ashabul Kahfi yang patut ditiru adalah titik-titik-titik. Jawabannya adalah C, optimis. 19, tempat persembunyian Ashabul Kahfi dari kekejaman Raja Romawi adalah titik-titik-titik. Jawabannya adalah B, gua. Nomor 20, berikut ini wujud tawakal dari pemuda Ashabul Kahfi adalah titik-titik-titik. Jawabannya adalah A, melarikan diri ke gua untuk menghindari kekejaman raja. Nah, selanjutnya untuk Romawi 2 dan Romawi 3, silahkan kalian kerjakan sendiri ya. Seperti biasa kalian kerjakan di LKS atau di buku tulis, kemudian difoto dan kirimkan ke nomor WhatsApp Pak Basri. Nah, demikianlah pembelajaran
pada kesempatan kali ini kita sudah membahas 2 soal ya dari 2 bab, yaitu bab 9 dan bab 10. Silahkan untuk tugas yaitu kerjakan Romawi 3 dan Romawi 2 halaman 36. Kemudian kerjakan juga Romawi 2 dan Romawi 3 halaman 45. Silakan boleh kerjakan di LKS atau di buku tulis, kemudian kirimkan ke nomor WhatsApp Pak Basri. Demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini untuk persiapan penilaian akhir tahun. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Pak Basri sampaikan. Apabila ada kata-kata Pak Basri yang kurang tepat atau yang salah, Pak Basri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.